والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا؟ لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشو أدهبرانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الأذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani hadani wa iyyakum, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah yang begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Dan tidak ada yang melebihi keagungan nikmat iman Islam. Setelah iman dan Islam, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan untuk kita, Allah jadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga nikmat yang begitu besar. Ikhwani hadani wa iyyakum, Sahibul Bait malam hari ini ya merencanakan dengan niat-niat yang baik berbagai macam tasyakur bi nikmatillah. Di antaranya Allah anugerahkan, Allah beri tempat tinggal ya, rumah ini. Maka harapannya rumah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang barokah, orang yang tinggal dan juga orang yang masuk ke tempat ini, ke rumah ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tempat tinggal yang bukan hanya untuk tinggal atau untuk istirahat, tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasyakur yang lain, alhamdulillah perjalanan pernikahan ya 5 tahun olipati loro tembe loro aja loro ya tembe loro.
Nah ini ikhwan hadani wa iyyakum juga merupakan anugerah yang besar pula. Juga ikhwan hadani wa iyyakum, kita masih di bulan Maulid yang merencanakan begitu. Memang diusahakan kita punya tempat tinggal untuk tidak lewat setahun kecuali sudah digunakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian niat-niat yang baik. Memang begitu semestinya saat kita melakukan kebaikan dengan bermacam dan beragam niat. Maka harapannya niat-niat kita yang baik, hajat-hajat kita, doa-doa kita, semoga seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Satu, ikhwan hadani wa iyyakum, terkait dengan masalah tempat tinggal. Ya harapannya yang belum punya tempat tinggal sendiri, insya Allah lewat ya jamiah yang kita adakan setiap malam Selasa, dibacakan Ratibul Haddad, dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir, salawat, dan berkat beliau Sahibul Ratib Al-Habib Abdul Haddad, berkat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya harapannya lewat pintu mereka hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya rumah, insya Allah pada saatnya punya rumah yang layak huni, yang sehat, yang menjadikan tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi seperti apa yang saya sampaikan, bukan hanya untuk tidur, untuk istirahat, tetapi jadikan rumah kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan hadani wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya itu tidak besar, tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Ini luar biasa, rumahku bagaikan surgaku. La ikhwana dan wa iyyakum, tentu yang menjadikan rumah itu seperti surga ya karena diantaranya rumah itu bukan hanya sekedar untuk tinggal tetapi untuk ibadah. Ibadah itu sebenarnya ada kenikmatannya, tetapi ya kita tidak merasakan atau belum merasakan nikmatnya ibadah sebab terlalu banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menjauh dari perbuatan maksiat, mereka merasakan nikmatnya ibadah. Para habaib, khususnya kalangan para aulia, khususnya para habaib, kok mereka bisa menghatamkan Al-Quran tiap hari. Bisa menghatamkan Al-Quran tiap hari. Kadang sejarah mereka bukan hanya sekali, tapi ada yang hatam 2 kali tiap hari. Bahkan ada yang 4 kali. Bahkan Habib Abdurrahman As-Segaf bisa menghatamkan 4 hataman di waktu siang, 4 hataman di waktu malam. Ini kok bisa seperti itu? Nah ini ikhwanatin wa iyyakum, alhasil itu karomah, alhasil itu keberkahan waktu, alhasil itu ya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, nikmatnya ibadah. Nah kita ikhwanatin wa iyyakum belum merasakan kenikmatan ibadah. Baca Al-Quran baru 1 lembar, baru 1 lembar. Itu kalau kita tiap hari 1 lembar, alhamdulillahirabbil alamin. Kadang lewat 24 jam
tidak satu ayat kita baca. Tidak satu ayat kita baca padahal lewat 24 jam. Kemudian walhasil ikhwani wa iyyakum, tempat tinggal itu merupakan kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar yang harus disyukuri. Kita lihat banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Bahkan orang sampai meninggal dunia, meninggalnya dikontrakan. Itu ada. Meninggalnya tidak punya rumah, sampai meninggal dikontrakan. Maka dari sini ya harus disyukuri, bersyukur sekali. Dan ikhwana dan wa iyyakum, saya ya berprasangka sama Mas Mif, dia bangun rumah kan tidak punya uang. Artinya jauh dari dia tahu-taunya nggak jadi. Dulu ada orang bilang tidak ada orang bangun rumah tidak jadi. Kalau bangun rumah semuanya jadi. Yang penting yakin dan yang penting kesungguhan. Bahkan saya pernah mendengar dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, kalau tidak salah ungkapan ini dari beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf Gresik. Apa beliau bilang? Idza ta'assaratil umur fabnal bina, ya'tika rizqu min huna wa min haguna. Kalau kamu tidak punya uang, kamu membangun. Kalau kamu sedang susah, kamu bangun. Ini ajib ini. Bukan bangun ketika punya uang. Jadi kalau tidak punya, kalau kamu sedang susah, kamu bangun. Ya'tika rizqu min huna wa min haguna. Maka akan datang rizki dari sana dan dari sini. Itu seperti itu. Nah kita ya muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang penting dengan kemantapan dan kesungguhan, dengan yakin. Ya, misal orang bikin acara maulid, yang penting sudah acara maulid tidak akan ya ada saja pada saatnya, walaupun kadang awal-awal panitiane ambekane ya, tapi setelah dijalani kan ya alhamdulillah berjalan di mana-mana seperti itu. Ikhwana dan ya wa iyyakum, nanti seluruhnya kembali kepada niat. An-niyah matiyah. Niat itu merupakan kendaraan yang mengantarkan seseorang kepada apa yang dia niatkan. Kalau orang itu punya niat baik, maka segalanya baik. Kalau punya niat jelek, maka tidak ada baiknya. Nah, Sahibul Bait ya ini punya niat diantaranya mensyukuri anugerah Allah beri rezeki, alhamdulillah punya tempat tinggal sendiri, dan doa dari Syed Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ya orang membangun ataupun awal rumah, beliau berdoa hadidar darullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadidar darullah, dari itu artinya rumah. Rumah ini adalah milik Allah ya, semua apa yang langit, bumi dan seisinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hadidar darullah wa fiha ibadullah. Di dalam rumah ini ada hamba Allah. Amirha ya Allah, makmurkan rumah ini, makmurkan untuk ibadah. Di antaranya untuk membaca Al-Quran. Rumah yang dibaca Al-Quran maka akan nampak dari langit seperti kita melihat langit di malam hari saat cerah. Ketika kita melihat langit di malam hari saat cerah, maka kita akan melihat di atas langit itu banyak bintang. Nah, sama halnya mereka penduduk langit, para malaikat melihat bumi pun sama, ada lampu-lampu seperti kita melihat bintang, ada cahaya yang bersinar. Lah, cahaya yang bersinar itu rumah yang penghuninya membaca Al-Quran, yang penghuninya membaca Al-Quran.
Walaupun misalkan tanpa listrik seperti orang dulu sebelum ada listrik, mereka di malam hari membaca Al-Quran hanya lewat ya ceplik, ngaji pakai ceplik, seperti itu. Walaupun kondisinya lampu seperti itu, lampu kecil, tetapi akan nampak ya oleh penduduk langit mereka para malaikat seperti kita melihat bintang. Ikhwan hadani wa iyyakum, rumah walaupun lampunya besar, tetapi jika tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, maka rumah itu gelap. Mungkin mending lebih gelap daripada kuburan. Kalau kuburan masih mending, kalau ada orang meninggal subuh ditahlili baca Yasin selama dibacakan Al-Quran. Ini ikhwan dan ya wa iyyakum, gunakan rumah kita untuk qiraatul Quran, untuk salat sunnah, dan ya tadi terkait dengan Al-Quran bagian manfaatnya. Rumah yang dibacakan Al-Quran, jika di dalam rumah itu ada sesuatu yang tidak kita senangi, maka sesuatu itu akan keluar, tidak akan betah. Jadi misalkan rumah ini angker, serah misalkan, kalau orang itu yang tinggal mau membaca Al-Quran, mau berzikir pada Allah, maka sesuatu itu akan menyingkir. Tapi kalau Al-Qurannya tidak, ya maaf ya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan mensyukuri nikmat pernikahan ada apa? Ya tentunya hal itu selama hal itu baik ya dengan cara yang baik, maka akan membuahkan kebaikan. Harapannya ya Mas Miftah dan kita semuanya selalu ditambah sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwana dan ya wa iyyakum, ya terkait dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, mawaddah saling mencintai, warahmah dan saling sayang. Maka saya ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya kita dengan istri kita jadilah seperti kedua tangan. Jadilah seperti kedua tangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling pandai memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kepada orang lain saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang yang dekat dengan kita, kepada istri kita, kepada saudara kita. Tentunya tuntutan kita berbuat baik lebih dianjurkan daripada kita berbuat baik kepada orang lain, orang yang jauh dari kita. Itu ya Pak dan ya wa iyyakum, kita punya jiwa memberi yang terbaik kepada istri kita. Andaikan kita punya istri seperti itu, maka akan menarik yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Kemudian hal yang lain itu bulan Maulid, terkait dengan Maulidan, ya memang tadi seperti apa yang saya sampaikan, Maulidan itu ya sungguh tidak bisa diungkap kemuliaannya. Ya diantaranya mengulang keterangan Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad di dalam Halal Qiyamnya. Beliau mengatakan marhaban itu artinya selamat datang. Marhaban bin Nabi wal anbiya was sahabah. Marhaban bin Nabi, selamat datang wahai Nabi. Wal anbiya, dan para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad termasuk wal anbiya was sahabah, dan mereka para sahabat Nabi. Yaum kumna, di saat kami bangun, asa dakwah minallah mujabah. Harapannya doa-doa saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan beliau Habib Ali Al-Habsyi, beliau bikin maulid di Siwun, maka orang berduyun-duyun berdatangan dari bermacam-macam daerah.
Habib Ali bikin maulid zaman itu, dan bikin maulid di Hadramut sana penduduknya tidak banyak, tetapi maulid yang beliau adakan mampu menarik sampai 40.000 yang hadir. Coba zaman kalau ya penduduk Hadramut itu Yaman itu, negara Yaman itu kecil, mungkin lebih kecil daripada Pulau Jawa. Jadi Yaman itu tidak besar, kecil, ya, gersang, tandus, padang pasir, penduduknya juga tidak banyak. Tapi zaman beliau bikin maulid, beliau sampai menarik sampai 40.000. Itu ya kawan dan ya Pak Iyakum, diceritakan orang-orang pada kesana, termasuk orang-orang Tarim pun pada hadir. Ada orang tidak ikut hadir ke Siwun, tidak hadir, kemudian terlintas dalam hati kota Tarim sepi pada hadir ke sana. Ya sudah, saya tidak usah hadir ke sana ke Siwun, tetapi saya akan ziarah makamnya para wali, kuburan Zambal. Di situ ratusan ribu wali min auliyaillah, sekitar 800 atau 900 tahun yang lalu. Beliau Habib Abdurrahman As-Segaf, simbahnya para habaib, mengatakan di kuburan ini ada 10.000. Itu zaman begitu, 10.000 wali, dan ada 80 wali kutub. Itu beliau belum meninggal. Nah ini zaman itu, ini sudah ratusan tahun yang lalu. Ya tiap ya orang pada meninggal, para habaib dikuburkan di situ. Walhasil orang ini tidak hadir maulid, kemudian orang ini ya pengen ziarah ke makam Zambal. Tahu-tahunya di situ ada orang duduk. Orang ini mau ziarah, kata orang duduk, ini kuburan ini kosong. Kuburan ini tidak ada orangnya, sepi. Kamu ziarah ya percuma, kamu ziarah mau siapa, kuburannya tidak ada orangnya. Ini ahli Zambal ini sekarang pada hadir maulid yang diadakan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Ketika Habib Thohir Al-Haddad, abahnya Habib Muhammad bin Thohir, Habib Muhammad itu meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Lah Habib Thohir ini tinggal di Doan. Di situ ada kuburannya Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi wali besar, muridnya Al-Faqihil Muqaddam. Maka beliau Habib Thohir ini kalau ya ini karamatul aulia, kalau ziarah kemudian ya seperti ngobrol. Bahkan saya diceritakan termasuk di Pakulan di situ dulu itu ada di warung Padang, di warung di sebelahnya itu ada makam dua. Sekarang Bapak Alam sudah dibangun rumah-rumah atau masih ada di warung itu. Itu kalau tidak salah saya dengar makamnya Syekh Abdurrahman dan Abdurrahim. Itu seorang wali. Ini ada wali majdub namanya Habib Hashim bin Syaubakar atau Ba'bud. Ini cerita saya punya Mbak Ayu yang di ibunya Isa. Ini Habib ini kalau mau datang ke rumahnya Ki Parmawi yang di Pakulan, kadang masuk lewat sungai dulu, nyemplung sungai, kemudian kadang ziarah dulu, nanti ketawa-ketawa. Ya orang menganggap dikiranya orang ini gila ini, padahal ini wali besar.
dialog sama ini si Abdurrahman dan Abdurrahim. Kemudian baru ke Kibar Mawi. Lah ini Habib Thohir seringkali ziarah ke makamnya Syekh Said Al-Amudi. Kadang begitu dialog, salam dijawab. Suatu saat beliau habis sholat ziarah, tidak ada jawaban, uluk salam tidak ada jawaban. Kemudian datang waktu sholat lagi, ziarah lagi, di situ tidak ada jawaban. Beberapa waktu, tahu-tahunya setelah sholat lagi dan uluk salam baru ada jawaban. Nah ini saya ziarah ke sini kok tidak dijawab, ya saya tidak ada, orang kuburannya tidak ada. Lah saya ke Tegal, ke Jawa sana menghadiri takziah anak Habib Muhammad bin Thohir meninggal dunia. Maka ayahnya Habib Thohir tahu anaknya meninggal lewat Syekh Said dan pulang disampaikan anak kita meninggal di Jawa sana. Dari mana tahu? Ya Syekh Said ini mengabari. Itu arwah sholihin begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya ya wewenang izin untuk menziarahi. Demikian tidak beda ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat, beliau menjawab salam. Para sahabat bertanya, Rasul, engkau menjawab salamnya siapa? Tidak ada orang datang. Tahu-tahunya Kanjeng Nabi menjawab salam. Makna hadis, Kanjeng Nabi ditanya, beliau menjawab, ini Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far mendatangiku dan uluk salam. Ja'far bin Abi Thalib yang dalam perang Mu'tah kedua tangannya itu terputus, datang menghampiriku salam dan aku pun menjawab. Ini Sayyidina Ja'far seperti itu. Nah ini ya kawan hadanya wa iyyakum Al Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad di dalam Mahalal Qiyamnya beliau mengatakan wallahi innan nabiy hadir sami'na khitabah. Beliau sumpah, andaikan beliau sumpah pun beliau tidak bohong. Kalau sumpah itu bertanda ya ada apa sampai sumpah? Seperti itu wallahi innan nabiy hadir, demi Allah kan yang Nabi itu hadir. Itu beliau. Kalau kita ya semoga Allah beri kita taufik hidayahnya untuk bisa menjaga pandangan mata terkhusus, untuk tidak melihat apa yang tidak diperbolehkan untuk dilihat. Ini saja akhwan hadaniya wa iyyakum, berharap semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa dipaham dan ada manfaatnya, dan harapannya niat-niat soleh ya kita semuanya terkhusus Saiful Bait mensyukuri anugerah tempat tinggal ini, mensyukurin ya pernikahan yang berlanjut alhamdulillah 5 tahun, dan semoga diberi panjang umur ya berlanjut sampai ya di sorga. Harapannya bukan hanya kita dengan istri hidup di dunia, harapannya berlanjut sampai kita masuk sorga bersama anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wa maghfir lana ma mata wa nabiyyin bika mubarak lana bi alatina wa ta'ala bitan qadarahum wa bina ya amla ta'ala wa qablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna wa barik lana bi alatina wa ta'ala bitan qadarahum wa bina hadi dar wa bi ibadah wa amira ya rabbi bijai ya rasulullah. Hadi dar wa bi ibadah amira ya rabbi bijai ya rasulullah. Hadi dar wa amira ya rabbi bijai ya rasulullah. Baca salawat wa tabiyyam syarif. Taqabbal minna insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin bil qabil hadrat al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.